Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi'aunillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan ngaji kajian tauhid kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 rukun akidah Islamiyah. Unsur akidah Islamiyah ada 6. Yang pertama, iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, iman pada para rasul, iman pada hari akhir, dan iman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi pengertian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci, yakni kita wajib meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki 20 sifat wajib yang harus kita hafal dan kita yakini, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, hayat, ilmun, qadarat, iradat, sama', basar, kalam, hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas secara detail tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang sudah kita sebutkan tadi. Hari ini kita akan membahas tentang sifat wujud, qidam, qiyamuhu binafsihi. Seperti biasa, kita baca, kita terjemahkan, dan kita pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sifat wajib wujud, qidam, qiyamuhu binafsihi. Bagaimana kita berkeyakinan bahwa Allah punya sifat wujud? Al-i'tiqadu, keyakinan, keimanan, bil wujudi lillahi ta'ala, dengan sifat wujudnya Allah ta'ala. Apa sih artinya kita yakin dengan sifat wajibnya, sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ialah an-na'taqida, adalah hendaklah kita meyakini, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala adalah maujudun, ada. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud, ada. Adanya gimana? Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah, adanya Allah, bidzatihi, dengan zatnya, wujud zatnya Allah. Kan Allah itu kan mewujud, ada.
Nah, wujud zatnya Allah itu laisa biwasitati syai'in, tanpa melalui perantara sesuatu apapun. Allah itu wujud, wujudnya Allah tanpa melalui perantaraan apapun. Ini kata kuncinya, wujudnya Allah, adanya Allah tanpa melalui perantaraan apapun. Wujudnya Allah bukan karena dilahirkan, bukan karena diperanakan, bukan karena sesuatu apapun. Dan begitu juga wujudnya Allah juga tidak memperanakan, tidak melahirkan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adanya Allah itu tidak karena diperanakan dan juga tidak memperanakan. Nggak ada sekutu baginya, nggak ada yang setara baginya. Ya. Jadi adanya Allah itu, wujudnya Allah itu benar-benar wujud dengan sendirinya tanpa ada perantaraan apapun. Berbeda dengan seluruh makhluknya. Kalau seluruh makhluknya adanya itu karena ada sebab, karena ada sebab musabab. Nggak ada yang ada tanpa ada sebab. Nggak ada di dunia ini makhluk ya yang ada bukan dengan sendirinya, tidak melalui perantaraan apapun ada. Kita ada karena ada perkawinan, pernikahan dari orang tua kita. Gitu. Anak kucing ada karena ada induknya yang melahirkan. Ada tumbuhan ada sebabnya karena ditanam, atau setidaknya ada tanah sebagai media untuk menumbuhkan biji tersebut. Semua yang ada di dunia ini adanya sebab, ada penyebabnya. Nah, kebalikannya kalau Allah itu ada, wujudnya Allah, zatnya Allah tidak melalui perantaraan atau sebab apapun. Ya. Jadi murni ada dengan sendirinya. Tidak karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah ada. Tidak ada. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah, adanya Allah, wajibun secara rasional adalah wajib. Adanya Allah itu wajib. Mengapa kok wajib? Kita punya prinsip tidak ada sesuatu di dunia ini yang ada tidak karena diciptakan, tidak karena dibuat. Semua yang ada di dunia ini ada karena dibuat atau diciptakan. Nah, yang mampu menciptakan segini besarnya itu hanyalah Allah. Maka wujudnya Allah, adanya Allah yang menciptakan kita menjadi wajib. La yumkinu, yang tidak mungkin. Apa yang enggak mungkin? Ayal haqahu, apabila ada yang meninggalkannya, menemuinya, menjumpainya. Adamun, ketiadaan. Tidak mungkin Allah itu tiba-tiba enggak ada, atau enggak mungkin Allah itu adanya sebelumnya enggak ada. Bukan. Allah itu adanya adalah kekal, terus menerus, kontinu. Tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, dan tidak ada penyebabnya. Baik penyebab adanya maupun penyebab tidak adanya, tidak ada sebab apa. Murni bahwa mutlak Allah itu ada,
adanya zatnya Allah tidak melalui perantaraan, tidak melalui sebab apapun, dan adanya Allah secara akal wajib karena nggak mungkin ada dunia nggak ada yang menciptakan, dan juga tidak mungkin Allah ketiadaannya. Ini wujud ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah punya sifat wujud. Allah itu adanya tanpa melalui perantaraan, dan adanya Allah itu merupakan kewajiban. Harus yakin. Al-i'tiqadu keyakinan bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala pada sifat qidam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah punya sifat qidam. Nah, gimana cara kita percaya bahwa Allah punya sifat qidam? Al-i'tiqadu bermula keyakinan bil qidami dengan sifat qidam lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ialah anak kita adalah kita meyakini anallaha sesungguhnya Allah qadimun dahulu. Kita meyakini dengan sepenuh hati Allah punya sifat qadim, dahulu. Yakni maksudnya annahu sesungguhnya Allah maujudun ada qabla kulli syai'in sebelum sesuatu itu ada. Qadim itu maknanya adanya Allah itu sebelum apapun ada. Ada lebih dulu sebelum setiap sesuatu itu ada. Sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya, Allah itu ada. Dan adanya Allah itu, dahulunya Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sejak dulu, kapan ya? Sejak dulu. Saya ulangi, yakni maksudnya, maknanya annahu sesungguhnya Allah maujud adanya qabla kulli syai'in sebelum sesuatu itu ada. Sebelum sesuatu ada itu Allah sudah lebih dulu ada. Wa annahu dan sesungguhnya Allah lam yakun tidak ada siapa Allah ma'duman dibatasi. Wa annahu sesungguhnya Allah lam yakun tidak ada bagi Allah ma'duman dibatasi fi waktin dalam satu waktu minal awqati dari beberapa waktu. Allah itu ada tidak dibatasi oleh waktu. Adanya Allah tidak bisa disebut kapan, tanggal berapa, sejak ada apa. Ya sejak dulu sebelum ada dunia ini diciptakan Allah sudah ada. Qidam namanya. Lam yakun ma'duman fi waktin minal awqat. Allah itu adanya tidak dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan makhluknya, semua adanya makhluk dibatasi oleh waktu. Kita, kapan kita ada? Sejak lahir. Tanggal berapa? Tanggal bla bla bla. Sehingga kita ada ulang tahun setiap tahun.
Kapan ada bangunan tertentu, sejak tanggal ini dibangun bla bla bla. Kapan ada misalnya hewan, ya sejak diciptakan. Semua kejadian keadaan di dunia semuanya ada waktunya. Sejak ada sejak lahir. Kapan ada tumbuhan, sejak tumbuh, sejak ada waktunya semuanya. Tapi Allah, mewujudnya Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kapannya nggak ada yang mengetahui. Sebelum dunia dan isinya diciptakan Allah sudah ada. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah, laisa tidak ada lahu baginya awalun permulaan. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah adalah laisa lahu, tidak ada baginya awalun permulaan. Wujudnya Allah, adanya Allah itu enggak ada permulaannya. Saking maha qadimnya, maha dahulunya, itu nggak ada permulaannya. Kita nggak bisa neliti, nggak bisa ngira-ngira, nggak bisa ngitung mulai kapan adanya Allah, nggak bisa dihitung. Ya sejak dulu nah kapannya, sejak dulu. Sebelum ada sesuatu Allah sudah wujud. Wujudnya Allah tidak bisa dihitung dengan waktu. Kapan adanya, tidak ada waktunya. Dan nggak ada awalnya. Wa anna wujudahu laisa lahu awalun, dan sesungguhnya wujudnya Allah adalah tidak ada awalnya. Kebalikan dengan semua makhluk adanya, keberadaannya mesti ada awalnya. Kapan ada bangunan, sejak dibangun. Kapan dia ada, sejak lahir, dan seterusnya. Makanya setiap tahun ada orang yang mengulang tahuni dirinya sendiri, mengulang tahuni anaknya, mengulang tahuni pernikahannya. Karena apa? Pernikahan ada waktunya, lahir ada waktunya, bangun ada waktunya. Nah, kalau Allah maha dahulu, tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada waktu yang mengikatnya, dan tidak ada permulaannya. Itu maknanya kita yakin dengan sifat qidam Allah. Jadi kalau diulangi lagi, percaya dengan sifat qidam dahulunya Allah adalah kita yakin Allah itu ada sebelum ada sesuatu. Adanya Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kapannya tidak ada yang bisa membatasi. Dan wujudnya Allah nggak ada permulaannya. Berikutnya al-i'tiqadu, bermula keyakinan, biqiyamihi, dengan sifat wajib qiyamuhu binafsihi ta'ala, Allah ta'ala. Biqiyamihi binafsihi ta'ala, dengan sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu itu berdiri, binafsihi dengan sendirinya, mampu berdiri sendiri. Wa ialah anak takida, hendaklah kita meyakini dengan sepenuh hati, benar-benar yakin, anallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha luhur Allah. Kita hendaklah meyakini dengan sepenuh hati sesungguhnya Allah ta'ala la yahtaju, tidak membutuhkan, tidak butuh, ila syai'in, pada sesuatu, ila syai'in, pada sesuatu,
minal asyai dari sesuatu apapun. Layak taju, Allah itu tidak membutuhkan ila syai'in pada sesuatu minal asyai dari sesuatu apapun. Maknanya Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi itu, Allah itu tidak butuh pada siapapun, pada apapun. Allah itu nggak butuh pada siapapun, nggak butuh apapun. Malah kita sebagai makhluknya yang butuh Allah. Karena Allah yang bisa memenuhi, yang memelihara, memenuhi kebutuhan kita, yang memelihara kita, yang menyembuhkan kita. Bahkan kalau Allah memberikan sakit pada kita, Allah juga pun yang akan menyembuhkannya. Jadi kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu enggak butuh pada siapapun, enggak butuh apapun. Mengapa kok butuh? Karena maha kaya, maha segalanya. Fala yahtaju, maka tidak butuh siapa Allah ila makanin pada suatu tempat. Fala yahtaju, maka Allah tidak butuh ila makanin pada tempat. Allah gak butuh tempat. Wala ila mahallin, dan juga tidak butuh ruangan. Allah itu gak butuh tempat, gak butuh ruang. Allah gak butuh apapun dengan sesuatu. Kalau kita butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh tempat istirahat, butuh lapangan untuk olahraga, butuh jalan untuk bepergian dan terusnya. Kita juga butuh ruangan, ya, ruangan untuk istirahat, ruang bla bla dan seterusnya. Allah gak butuh sesuatu, gak butuh tempat, gak butuh ruangan. Kalau kita masih butuh ruangan, butuh tempat, itu karena kita membutuhkan. Allah gak membutuhkan itu semua. Wala ila syai'in, dan juga tidak butuh sesuatu minal makhlukati, dari makhluknya. Allah nggak butuh sesuatu dari makhluknya. Kalau Allah menciptakan makhluk itu karena kehendaknya Allah, murni, asli, aslan, secara mendasar, nggak butuh. Aslan, secara mendasar, fahuwa, maka bermula Allah adalah al-ghaniyyu, maha kaya. Allah itu maha kaya. An kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Allah itu maha kaya, gak butuh sesuatu apapun. Dan kebalikannya, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, muhtajun, orang yang membutuhkan, ilahi, padanya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, muhtajun, membutuhkan, ilaihi, padanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya, gak butuh sesuatu, gak butuh sesuatu apapun, tapi sebaliknya setiap sesuatu malah membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, gak membutuhkan sesuatu apapun, gak membutuhkan tempat, gak membutuhkan ruangan, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya.
Kenapa ke Allah nggak membutuhkan? Karena Allah itu maha kaya atas segala sesuatu. Karena maha kaya atas sesuatu, maka kita kalau meminta apapun yang layak hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Karena Allah maha kaya. Dan setiap sesuatu itu yang malah membutuhkan Allah. Pantas kita membutuhkan Allah karena Allah maha kaya. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pertolongan, tanpa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, kita beriman pada sifat wujudnya Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Adanya zatnya Allah tanpa melalui perantaraan apapun, dan wujudnya Allah secara rasional wajib dan tidak mungkin Allah tidak ada. Kemudian sifat qidam, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah itu dahulu. Adanya Allah sebelum ada sesuatu. Adanya Allah nggak dibatasi oleh waktu, nggak ada kaitannya dengan waktu, dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Maknanya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, baik itu berupa tempat, berupa ruangan, dan termasuk juga tidak butuh apapun dari makhluknya. Mengapa nggak butuh? Karena Allah adalah maha kaya atas segala sesuatu. Apapun Allah kaya, dan sebaliknya makhluknya adalah yang maha kurang dan selalu membutuhkan Allah yang maha kaya, yang memiliki sifat qiyamu binafsi. Demikian kajian tauhid dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mengantarkan kita semakin kuat iman kita, meyakini Allah punya sifat wujud, qidam dan qiyamu binafsihi yang kuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum